أطر اللهم قدره الكريم بعرب شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tak terasa lamanya Muhammad bin Abdullah diurus semenjak bayi, tidak kurang lamanya 5 tahun, menghirup udara Sahara yang bebas, menghirup udara pedalaman yang bebas, merdeka daripada keterkaitan materi, kepentingan materi. Karena Aminah binti Wahab sangat sayang sekali terhadap Muhammad bin Abdullah. Meskipun waktu mengasuh telah habis, 2 tahun lamanya dalam asuhan ibu asuhan, namun dititipkan kembali kepada Halimah binti Abi Du'aib agar terus mengurus Muhammad sampai Muhammad menginjak murahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, 5 tahun sudah saatnya Halimah Asy'adiyah atau Halimah binti Abi Du'aib mengantarkan Muhammad bin Abdullah ke pangkuan ibundanya yang tercinta, yaitu Aminah binti Wahab. Lalu berangkatlah sanak pinak Haris bin Abdul Ujjah, Halimah binti Abi Du'aib sebagai istrinya, dan Saimah pengasuh Muhammad bin Abdullah, putrinya Halimah Asy'adiyah. Namun setibanya menurut satu pendapat di perbatasan kota, Muhammad tersesat jalan dan Halimah pun tergesa-gesa dengan keluarganya mendatangi Abdul Muttalib sebagai kakeknya. Diceritakan bahwa dalam pengantaran kali ini Muhammad di perbatasan kota tersesat jalan, dan pada akhirnya Abdul Muttalib mengutus kurir untuk menyusuri mencari Muhammad di mana berada. Namun tidak lama kemudian Muhammad diantarkan oleh Warokoh bin Nawfal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, rasa cinta kasih sayangnya Abdul Muttalib terhadap Muhammad bin Abdullah lain daripada yang lain. Di naungan Ka'bah ada satu hamparan khusus, atau istilah sekarang ini karpet khusus, sebagai karpet penghormatan terhadap tokoh, tempat kehormatan untuk pemimpin. Dan di sanalah Abdul Muttalib duduk. Lalu di pinggir-pinggir karpet tersebut anak-anaknya melingkar duduk. Tak ada berani yang duduk di samping Abdul Muttalib. Namun apabila Muhammad bin Abdullah yang datang, maka ditempatkanlah anak ini di samping Abdul Muttalib, dan dilus-luslah pundak Muhammad bin Abdullah. Saking hormatnya, saking takdimnya, dan tidak ada saudara-saudara Abdullah yang berani
menempati kedudukannya Muhammad di sisi Abdul Muttalib. Sedari kecil Abdul Muttalib sudah memberi penghormatan yang sangat besar terhadap Muhammad bin Abdullah, dan paman-pamannya, uak-uaknya, saudara-saudaranya tidak ada yang berani menduduki tempat Muhammad. Terlebih lagi setelah kepergiannya Muhammad bin Abdullah bersama ibundanya Aminah binti Wahab, dibarengi dengan Ummu Aiman sebagai budak pemberian Abdullah yang ditinggalkan oleh Abdullah karena Abdullah mati meninggalkan 5 unta dan segerombol kambing-kambing beserta 1 budak hitam yang bernama Ummu Aiman al-Habasiyah. Di usia 5-6 tahun inilah Aminah mengajak Muhammad bin Abdullah untuk berziarah ke saudara-saudaranya di Yasrib. Diperkenalkan Muhammad terhadap saudara-saudaranya dari pihak neneknya. Lalu berangkatlah Aminah, Ummu Aiman dan Muhammad bin Abdullah ke Yasrib. Tak lama di perjalanan mereka pun tiba di Yasrib. Diberitahukannya bahwa inilah makam sang ayah yang tercinta. Mungkin di saat itu Muhammad mendengar kisah kasih, suka duka seorang Aminah, istrinya Abdullah, bagaimana sang ayah mencintai istrinya Aminah binti Wahab, dan diperlihatkanlah makamnya Abdullah. Disinilah tempat pembaringan terakhir ayahnya yang tercinta, yaitu Abdullah. Mungkin banyak lagi kisah-kisah yang diterangkan Aminah binti Wahab kepada Muhammad bin Abdullah. 1 bulan lamanya menginap di Yasrib, di Bani Khazraj, di Bani Najjar. Lalu saatnya untuk pulang. Muhammad pun ikut pulang bersama Aminah binti Wahab dan Ummu Aiman beserta rombongan. Namun apa gerangan yang terjadi? Belum sampai mereka tiba di Makkahul Mukarramah, di persimpangan jalan menuju arah Syam, menuju arah Yasrib, menuju arah Makkahul Mukarramah yang disebut-sebut Abwa, Aminah terserang penyakit. Penyakit yang mengakibatkan kematian terhadap Aminah binti Wahab. Belum beberapa lama beliau mendengarkan bagaimana seorang Aminah mengutarakan sang ayah, suka dan duka seorang istri yang ditinggal suami, dan beliau menyaksikan makam tempat pembaringan sang ayah. Tak selang lama kemudian beliau pun menyaksikan ibunya yang terkasih, yang tersayang direnggut mati. Inilah persiapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kekasihnya yang tercinta, untuk Rasulnya yang tercinta, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang secara kemanusiaan atau secara manusiawi belum sempat lama dia merasakan seorang yatim yang ditinggal oleh seorang ayah dan tahu beritanya dari seorang ibu. Namun tak lama kemudian, tidak selang 3 bulan, baru beberapa bulan
Ternyata ibunya pun meninggal dan anak tersebut menangis diantarkan oleh Ummu Aiman ke Makkatul Mukarramah. Diasuhlah Muhammad oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Hikmah untuk kita, janganlah merasa bersedih, janganlah merasa berduka. Rasulullah diterpa dengan berbagai macam musibah, berbagai macam ujian, dan saat sekarang ini pun tidak sedikit orang-orang yang hatinya berpenyakit, yang dengki, yang iri terhadap Islam, banyak yang menghujat. Padahal sudah jelas Muhammad Rasulullah, sudah jelas aturannya mendunia, sudah jelas apabila kita orang-orang muslim sadar dan yakin dengan keislaman kita, maka kedamaian abadi, kedaulatan abadi, kesejahteraan untuk seluruh manusia, dan kehidupan dunia yang fana ini akan oleh umat manusia dirasakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka marilah kita berserah diri kembali ke fitrah kemanusiaan yang hakiki. Sebab setiap manusia dilahirkan dengan nafas Islam, dengan darah Islam, dengan ketentuan yang Islam. Diuruslah Muhammad bin Abdullah oleh Abdul Muttalib. Saat itu usianya hampir mencapai 80 tahun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan Muhammad pun dengan penghormatan yang sangat istimewa ditempatkan di posisi Abdul Muttalib. Namun sebagaimana telah kita saksikan nasib seorang anak Adam, apapun jabatannya, apapun profesinya, yang jelas فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Dalam ayat surat Al-Mudaththir tadi kita telah mendengarkannya. Ini satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastilah tiupan sangkakala baik secara besar maupun skala kecil akan terjadi terhadap diri kita. Jeritan terakhir pun akan menghampiri kita, hembusan terakhir pun akan menghampiri kita, tiupan malakal maut pun akan menghampiri kita. Di saat inilah Walid bin Mughirah pun tidak berarti jabatannya, tidak berarti pangkatnya, tidak berarti kedudukannya, tidak berarti hartanya. Terlebih kita, tidak ubahnya cacing tanah. Di tanah yang kering, tandus dan kerontang, yang selalu mengharapkan hujan, namun itulah nasib cacing tanah. Orang yang berwibawa besar, memiliki jabatan yang kuat, hancur berantakan, dan kita pun nanti akan mendapat gambaran daripada Al-Quranul Karim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian nasib yang terjadi terhadap Abdul Muttalib.
belum seberapa lama dalam asihan ibundanya Aminah binti Wahab dan mendengarkan tutur sapa katanya tentang ayahnya yang meninggal di saat beliau dikandung, kira-kira usia 2 bulan dalam kandungan Aminah binti Wahab. Di saat itulah saat yang membekas dalam lubuk hati Muhammad bin Abdullah saat menjadi seorang anak yatim, dan saat ini kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Allah menemukan Muhammad yatim, maka diasuh, diuruslah. Pertama oleh Suwaibah, oleh Halimah Asadiyah, oleh Aminah binti Wahab ibunya, ditinggalkan lagi oleh ibunya, diurus oleh Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib pun meninggalkan. Ini adalah duka yang sangat besar, musibah yang sangat besar, bukan untuk keluarga Abdul Muttalib, tapi sekaligus musibah yang sangat besar untuk kaum Quraisy pada umumnya. Karena apa? Karena sosok Abdul Muttalib sulit penggantinya. Dia seorang pemimpin yang berwibawa, dermawan yang sangat sukarela, dan kita mengenal di saat musim paceklik orang-orang Quraisy kekurangan sandang, pangan, bahkan papan, Abdul Muttalib inilah yang memberi sandang pangan terhadap mereka-mereka yang kelaparan. Dibagikannya hartanya untuk kaum-kaum duafa, kaum-kaum fakir, kaum-kaum orang-orang yang sengsara di saat Mekah mengalami kemarau panjang. Dan akhirnya orang Quraisy pun bisa menghadapi hidup dengan berseri-seri. Anak-anak yang ditinggal Abdul Muttalib, Abbas, kaya memang kaya, tapi kikir. Abi Lahab, kaya memang kaya, tapi keras kepala. Diror tidak ubahnya seperti Abi Thalib. Hamzah, Muqawwim, dan Abi Thalib pun bukan orang yang berharta. Namun di saat-saat terakhir menjenguk kematian, Abdul Muttalib berwasiat, karena di antara anak Abdul Muttalib yang paling bijaksana, meskipun tidak berharta, hanya Abi Thalib. Maka dipesan wasiatkanlah agar Muhammad diurus oleh Abi Thalib, orang yang sangat bersahaja, sederhana, jauh hartanya dengan Abi Lahab, jauh hartanya dengan Abbas. Namun kebijaksanaannya sangat luas. Maka Abdul Muttalib meninggal dunia. Muhammad pun ikut membawa jenazahnya dari mulai rumahnya Abdul Muttalib sampai ke tempat pembaringan terakhir. Tidak henti-hentinya anak ini menangis sambil mengikuti jenazah diantarkan ke pemakaman.
Inilah kisah duka musibah yang berentetan dialami oleh Muhammad Nabi kita, Nabi akhir zaman. Dan kita tidak perlu mengeluh dengan kesedihan, tidak perlu meratap menghibah dengan musibah. Kita cukup bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kenikmatan dunia akan diraih dari musibah ini. Dan kita sadari, kita yakini sesuatu tidak mungkin akan terpilih dan dipilih kalau tanpa ujian. Kita tidak akan naik derajat kalau tanpa diuji. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah terhadap kita. Nabi kita semenjak lahir, semenjak dikandung, semenjak anak sampai mau mencapai dewasa, ujian bertubi-tubi. Nah, inilah suatu kekuatan rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah umatnya pun tidak akan cengeng. Kenapa? Nabinya sudah jelas tidak cengeng. Menangis boleh, bersedih boleh, bercucuran air mata boleh. Terlebih lagi apabila yang meninggalkan kita orang yang dicintai. Karena man la yarham la yurham. Itu tanda kasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau merengek-rengek, menjerit-jerit, meronta-ronta, inilah yang tidak boleh dan diperbolehkan. Kalau kita ditinggal sang kekasih, oke, bersedih. Kita ditinggal sang tersayang, boleh berduka, boleh bercucur air mata. Yang tidak diperbolehkan meronta-ronta, menjerit-jerit, tidak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudara kaum muslimin wal muslimat, suri tauladan yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Anak yang baru berusia sekitar 8 tahun ditinggallah oleh kakeknya yang tersayang, Abdul Muttalib, dan diuruslah oleh Abi Thalib, pamannya, saudaranya Abdullah. Demikian dulu pengajian sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan apabila sedikit demi sedikit kita mengetahui riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pepatah yang mengatakan la yumkinu husnu islamil mar'i hatta yu'lama wadi'u. Tidak mungkin seseorang akan mendapat kesempurnaan keislamannya tanpa mengetahui sang pembawa risalahnya. Dan insya Allah kita pelajari sedikit demi sedikit. Demikian pengajian kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa